Mana paman? Medan. Oh, saya cari kemana 3 kali seminggu. Mentawai tang. Tahu ya. Medan. Bagaimana ramai Medan? Oh, ramai Semarang. Di mana bagaimana ya? Anak wisuda yang besar. Oh, Hari Selasa. Selasa ya? Hari Minggu. Oh mantap. Jadi Sehat ya, sehat ya. pulang hari Rabu naik bus. Sama orang rumah. Ya, anak naik apa dia? Naik pesawat. Naik Kita pesawat. naik bus mau saya naik bus MPM. Oh mantap. Bagaimana? Rupanya Saya mau ke rumah, saya bilang saya tanya kemana Pak Man itu. Nah, kasih Pak Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan karunia itu dapatlah kita berkumpul di rumah Allah yang sangat mulia ini dalam rangka tujuan yang sama, yaitu menunaikan ibadah Jumat secara berjemaah. Seiring dengan itu, selawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berupa doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimakumullah. Di awal khutbah ini kami mengajak diri kami dan kita semua, pastikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan orang-orang yang bertakwalah yang akan dapat selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapapun banyak harta yang kita miliki, pangkat, jabatan, pengaruh, kalau kita tidak bertakwa di sisi Allah, semuanya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang bertakwalah yang akan dapat selamat di hadapan Allah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, pastikan diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimahumullah. Adapun tema khutbah Jumat kita pada siang hari yang berbahagia ini adalah mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah Jumat rahimahumullah. Impian terbesar seorang orang tua adalah menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Seperti hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selipkan doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Rabbana hab lana minas shalihin. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sebagai para orang tua menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Perlu usaha kita, perlu perjuangan kita, tidak hanya berlepas tangan saja. Untuk itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal yang tak kalah penting untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah, di antaranya ada 3. Yang pertama, peran orang tua. Kemudian yang kedua, pendidikan. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Mari kita lihat satu persatu. Bapak-bapak, saudara-saudara jemaah-jemaah rahimahumullah. Yang pertama, peran orang tua. Peran orang tua dalam mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah itu sangatlah berpengaruh. Jika seseorang orang tua membiarkan anaknya begitu saja, tidak dididiknya, tidak diperhatikannya, tidak diberikan kasih sayangnya, maka alamat anak tersebut tidak akan menjadi anak yang soleh atau solehah. Kalau kita lihat hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang soleh. Anaknya juga soleh, Ismail. Kemudian istrinya juga soleh. Semuanya bisa dicontoh. Dimulai dia mendidik anaknya, dimulai dari dengan mendidik istrinya, sampai Nabi Ismail alaihissalam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala bersama ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua itu bisa didahului dengan baik. Tidak Nabi Ismail menentang sedikit pun hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak satu-satunya Ismail. Maka apakah Ismail itu menolak? Apakah Ismail itu mengatakan ayahnya gila? Tidak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua itu diturutkan oleh anaknya. Apa kata anaknya? Wahai ayahanda, lebih kurangnya, kalau memang ini perintah Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, peran kedua orang tua untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah itu sangat berpengaruh besar sekali. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat, kadang sebagian dari orang tua tersebut pergi dia pagi bekerja, pulang sudah malam, tak sempat berkomunikasi kepada anaknya. Namun dia juga menuntut kepada anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah, dan membandingkan anaknya kepada anak orang lain atau anak tetangganya, padahal dia yang salah. Karena pendidikan itu perlu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan seorang orang tua kepada anaknya. Luangkanlah waktu kita bersama anak kita, sesibuk apapun kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jangan biarkan begitu saja anak kita. Merugilah kita hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan kepada kita, aset terbesar kita salah satunya adalah anak kita sendiri hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, apabila meninggal anak cucu Adam, terputuslah seluruh amalnya kecuali yang 3. Di antara yang 3 itu adalah anak yang soleh. Bukankah itu adalah aset terbesar bagi kita? Masihkah kita berleha-leha untuk melalaikan anak kita? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pendidikan. Bapak, saudara-saudara jemaah-jemaah rahimahullah, pendidikan sangat penting sekali. Orang tua harus melihat di mana anaknya disekolahkan. Jangan sampai disembarang sekolahkan saja. Lihat mutu sekolah itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan dibiarkan begitu saja. Oh, orang banyak ke sini masuk, anak kita masuk juga ke situ. Lihat kualitasnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lihat pendidikan agamanya. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak kita sekarang tertipu karena melihat ini, itu dan sebagainya, tapi tak dilihatnya agamanya di dalamnya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka merugilah kita. Kita contohkan kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali adalah sepupu Nabi sekaligus menantu Nabi. Kenapa Ali itu tersebut sukses dia menjadi seorang murid? Siapa gurunya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu dilihat kualitasnya. Rasulullah sudah dijamin mutunya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak diragukan lagi. Makanya Ali itu disebut dengan pintu ilmu. Pintu ilmu. Kenapa? Salah satu pendidikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin melanjutkan pendidikan anak kita, lihatlah pendidikan agamanya. Itulah yang dinomor satukan hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau nomor satu pendidikan agamanya di sekolah tersebut, maka masukkanlah anak kita ke dalam sekolah tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, lingkungan. Lingkungan sangat berpengaruh kepada anak-anak kita. Cobalah kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala zaman sekarang ini. Orang tua tidak mempedulikan, sebagian tidak mempedulikan lingkungan berpengaruh kepada anaknya. Mau anak main ke sana, silakan. Mau anak main ke sini, silakan. Anak gadis dibawa oleh laki-laki, silakan. Bukankah itu yang salah yang kita terapkan di dalam pendidikan anak kita? Jangan sekali-kali hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita punya anak gadis, kita biarkan begitu saja. Kalau dia tidak pulang malam, kita biarkan saja. Kalau dibawa oleh laki-laki, biarkan saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak memperhatikan lingkungan terhadap pendidikan anak kita, maka waspadalah, anak-anak kita akan terjerumus kepada pergaulan bebas. Kita lihat zaman sekarang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang serba canggih, serba modern, apa saja bisa. Apalagi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang baru beranjak remaja. Tak asing hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian guru mendapatkan sebuah HP lalu diperiksa HP yang tersebut. Apa yang berada di dalam HP-nya itu tontonan-tontonan yang tak pantas dilihat oleh matanya. Itulah yang dia lihat. Dilihat pula pergaulan lingkungannya, kawan-kawan yang tidak baik,
Padahal anak ini memang baik, tapi bergaul dengan kawan-kawan yang tidak baik, lingkungan yang tidak baik, itu berpengaruh sekali kepada akhlaknya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan ketika anak kita suruh dia, melawan dia kepada kita, membentang dia, membentak dia. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah salah satunya kita kurang memperhatikan dia di dalam lingkungan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari yang tiga ini, marilah sangat penting kita perhatikan. Yang pertama, peran orang tua. Kemudian yang kedua, pendidikan anak kita. Yang ketiga, lingkungan. Fattabi'u ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawin alaina fi saqaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Terima kasih kepada sponsor dan kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta
الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماءون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi.